Lanjut ke berikutnya, alhamdulillah, mari kita lanjut ke materi ya, dari yang akan disampaikan oleh Kang Sandi. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Semoga kita bisa menyimak dengan baik dan tentunya mendengarkan dan menyimak dengan ya baik ya, maksudnya gitu ya. Baik sahabat sekalian, mari kita sambut kepada Kang Sandi, kami persilahkan. Ya, tenang Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang insya Allah kita manfaatkan dalam agenda kebaikan kita hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan ketetapan hidayah kepada kita untuk senantiasa berada dalam din Islam ini. Amin ya Allah. Salat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in tabi'in, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharap syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nasihat takwa untuk Ana sendiri dan umumnya untuk teman-teman semua yang ada di sini. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, karena dengan iman dan takwalah modal kita mendapatkan sa'adah fi dunia wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian kemudahan urusan, dilancarkannya rezeki dan lain sebagainya. Taib insyaallah pada pagi hari ini sedikit sharing mengenai hadis Arba'in ke-38. Mohon maaf tidak bermaksud untuk menggurui. Dalam hadis ini saya bacakan hadisnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man adani waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa idza ahbabtum kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlatul lati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in istata'azani la u'izannah. Rawahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Tidakkah hambaku mendekatiku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada apa yang telah aku wajibkan? Hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Ketika aku mencintainya, aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangan yang ia gunakan untuk menggenggam, dan menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti kuberi, dan jika memohon perlindunganku, pasti kulindungi. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi insya Allah ada 10 poin yang pertama mengenai wali gitu ya. Jadi wali ini secara bahasa itu orang yang mencintai, orang yang dicintai, dan orang yang senantiasa memberikan kesetiaan gitu ya. Jadi orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah, dan ketika Allah sudah mencintainya, maka di sana ada penjagaan dari Allah gitu ya, dari perbuatan dosa dan lain-lainnya. Secara bahasa seperti itu. Kemudian secara istilah itu yang pertama itu wali ini orang yang mengenal Allah gitu. Jadi mahabbatullah gitu ya, mengenal ma'rifatullah, mohon maaf. Jadi mengenal Allah dan mengenal sifat-sifat di dalamnya gitu. Kemudian orang yang kedua itu menurut istilah adalah selalu menaatinya.
Dan yang terakhir adalah selalu ikhlas dalam beribadah kepadanya. Yang tadi disebutkan di dalam surat Yunus ayat 62, inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi ketika kita melihat fenomena hari ini gitu ya, ketika mohon maaf gitu ya, ada orang gila tapi disebut wali Allah gitu. Nah ini sesuatu yang keliru gitu ya, kalau melihat dari redaksi tadi hadis maupun dari Al-Quran, bahwa senantiasa ketika orang semakin bertakwa kepada Allah dan semakin soleh, kemudian menjadi gila, nah ini sesuatu yang salah gitu ya. Bagaimana sahabat sahabat Rasul gitu yang berada di lingkaran Rasul, ketika semakin beriman kepada Rasul, kepada Allah dan taat kepada Allah gitu, kepada Rasulnya, maka keimanannya semakin tinggi gitu ya dan diaplikasikan dengan amalan-amalan terbaik gitu ya, bukan menjadi gila gitu ya. Jadi kita melihat fenomena hari ini gitu ya, ketika ada orang yang berpenampilan seperti orang gila gitu ya, tidak berbaju compang-camping, rambut gimbal, tapi disebut wali Allah gitu. Karena hakikatnya kita manusia menilai seseorang ibadah itu dari zahirnya gitu ya. Ketika kita melihat si A itu ahli sholat, ya kita melihat si A itu berjalan ke masjid kemudian sholat di dalamnya. Terlepas dari hatinya apakah ikhlas tidak gitu ya, tapi kita manusia menilai seseorang itu dari zahirnya. Jadi ketika kita melihat seorang yang dikatakan wali, tapi berpenampilannya seperti itu, nah ini tidak mencerminkan gitu ya, sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak mungkin orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tidak menutup auratnya, kemudian tidak sholat misalkan, nah ini tidak mungkin gitu ya, seperti itu. Kemudian poin kedua yaitu mengenai tingkatan wali ini gitu. Bisa kita lihat nanti di surat Fatir ayat 32, akan bacakan, "Summa awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Nah, di sini ada dua level tingkatan wali ya. Kalau yang disebutkan tiga gitu ya, orang yang senantiasa menzolimi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu orang yang pertengahan. Jadi imannya tuh naik turun lah, 50-50 gitu. Dan yang terakhir itu adalah orang yang senantiasa bersegera gitu, terdepan gitu ya dalam melakukan amal soleh gitu ya. Jadi yang muktasidun itu yang pertengahan ini menjadi level terendah seorang wali Allah gitu ya, yang tadi 50-50. Kemudian yang sabiqul bil khairat, ini yang selalu terdepan dalam amal soleh. Nah, ini adalah tingkatan wali yang tertinggi. Dan para ulama sepakat gitu ya untuk wali dengan tingkatan tertinggi ini adalah para nabi dan rasul yang berjumlah kurang lebih 124.000 orang gitu ya. Kemudian poin ketiga yaitu memusuhi wali Allah akan berkonsekuensi dimusuhi oleh Allah. Jadi menyakiti wali Allah berarti juga menyakiti Allah. Dan walau alam gitu ya, seperti apa gitu ya, bagaimana mengumandangkan perang dengan Allah gitu ya. Ketika misalkan wali-wali Allah dikriminalisasi, walau alam gitu ya, perang seperti apa yang Allah kumandangkan nantinya gitu ya. Se eee, Akibat apa gitu ya di negeri ini ketika kita tidak ada yang tidak memuliakan wali Allah gitu ya, bahkan mengkriminalisasinya gitu ya, jika kita lihat fenomena hari ini gitu. Kemudian poin yang keempat adalah amalan yang paling afdol adalah amalan-amalan yang wajib gitu ya. Ketika Allah perintahkan yang wajib, maka kita pastikan eee, mengambil keutamaan tersebut. Kita maksimalkan amalan-amalan yang wajib dan kemudian ditingkatkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Sunnah rawatib yang 12 rakaat, tambah duha, qiyamul lailnya. Amal-amal lainnya yang senantiasa akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengundang mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Dan bab amalan wajib ini sangat luar biasa gitu ya. Ketika kita membahas mengenai bab salat menjadi amalan utama gitu ya, dan menjadi amalan penentu di akhirat kelak. Ketika salatnya baik, maka baik pula amalan lainnya gitu. Dan ketika salatnya buruk, maka buruk juga amalan lainnya gitu. Jadi sangat disayangkan gitu ya, masih ada di antara saudara-saudara kita yang melalaikan bab salat ini gitu ya.
Jadi kalau bisa diistilahkan gitu, ketika amalan sholat ini bernilai 1 dan yang lainnya itu 0 gitu ya, zakat 0 misalkan. Jadi 0 berapapun 0 di belakangnya gitu ya, ketika tidak ada 1 di depannya tidak ada nilainya gitu. Tapi ketika ada nilai 1 di depannya maka ada nilai gitu, 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kemudian poin kelima adalah meninggalkan maksiat, jadi bagian dari kewajiban kepada Allah gitu. Jadi ya dinamika iman gitu ya. Al-imanu yazidu yang wa yanqus gitu. Iman itu naik dan turun gitu. Naik ketika kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, dan yanqus turun saat kita bermaksiat kepada Allah. Nah, ini senantiasa kita berijtihad gitu ya, bersungguh-sungguh untuk senantiasa menjaga gitu ya diri kita dari maksiat sekecil apapun gitu. Kita senantiasa berusaha. Kemudian poin keenam adalah ya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah gitu. Harus diperbanyak saumnya, saum-saum sunnah Senin Kamis. Kalau ditingkatkan kembali saum Daud, Ayyamul Bid gitu. Kemudian salat rawatibnya gitu ya 12 rakaat. Kemudian dan lain-lainnya sedekah dan lain-lain. Kemudian poin ketujuh adalah dampak kecintaan Allah kepada walinya. Jadi Allah memberikan petunjuk gitu ya. Allah bimbing tangannya gitu. Jadi tidak mungkin tangan yang dibimbing Allah berbuat zolim gitu ya. Misalkan menandatangani dokumen yang bisa merugikan yang lain gitu ya. Misalkan korupsi dan lain-lainnya gitu. Tidak mungkin kaki yang berada dalam pengawasan Allah berjalan ke arah kemaksiatan gitu ya. Kemudian lisannya mengeluarkan dosa seperti halnya gibah gitu. Seperti itu. Kemudian poin ke-8, doa para wali pasti Allah kabulkan. Jadi di sini ada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang meminta kepada Rasulullah agar menjadi orang yang mustajab dalam berdoanya. Tapi di sini Rasulullah tidak memenuhi permintaan tersebut, tapi Rasulullah memberikan nasihat, bersihkanlah makananmu, maka akan mustajab doanya. Nah, ini salah satu tips gitu ya, bagaimana doa kita terkabul, yaitu salah satunya adalah makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Jadi teringat kisah Ustaz Adi Hidayat gitu ya, bagaimana beliau menceritakan bahwa ayahnya benar-benar menjaga gitu ya asupan harta yang masuk ke dalam eee, keluarganya gitu ya, nafkah-nafkahnya itu menghindari yang haram gitu ya, yang bahkan subhat pun sangat selektif gitu ya. Nah, ini salah satu kunci kata beliau bagaimana Allah mudahkan setiap hafalan-hafalan yang beliau eee, dawamkan gitu ya. Kemudian yang poin ke-9, keraguan-raguan Allah di dalam mencabut nyawa orang yang beriman, ragu karena kecintaan kepada Allah gitu ya. Jadi bagaimana eee, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat gitu ya, malaikat Jibril sampai memalingkan muka gitu ya, karena saking tidak teganya gitu seorang wali Allah dicabut nyawanya gitu dalam keadaan sakit yang teramat sakit gitu ya. Eee, nah ini Allah pun sama gitu ya dalam kondisi eee ragu gitu ya dalam mencabut orang-orang yang menjadi wali Allah. Misalkan minta-minta jabatan, meminta-minta pekerjaan itu hingga rendah diri gitu. Sebenarnya itu yang dilarang gitu ya. Yang harus kita lakukan itu adalah rendah hati di hadapan manusia dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian mungkin ya untuk pembahasan kita pagi hari ini, ada 10 poin yang bisa kita ambil. Mohon maaf sedikit dipersingkat karena jam 6 sudah mulai harus beraktivitas. Demikian yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada Kang Sandi yang telah memaparkan begitu banyak sekali ilmu ya sahabat sekalian. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat. Kita alhamdulillah tidak ada pertanyaan ya Kang sahabat sekalian. Nah, kita lanjut ke informasi bergerak ya. Dan Dundrat acara bergerak untuk minggu ini silakan kepada Kang Dani untuk diinformasikan
tentang agenda bergerak di minggu ini. Silakan Kang Dani. Ya, bismillah. Jazakallah khair. Jazakallah khair buat Kang Sandi, barakallah. Semoga apa yang disampaikannya menjadi pahala jariah buat kita semua. Dan segera anaknya dikasih kesembuhan ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Subhanallah, ini qadarullah mungkin pada masih aktivitas mungkin ya, Bah ya. Jadi cuman 10 orang ini. Alhamdulillah, tapi tidak menutup semangat kita karena hanya kunci dari sebuah keberhasilan itu adalah keistiqomahan ya. Jadi tarbiyah adalah jalan menuju istiqomah. Kemudian nanti teman-teman semua harus mengikhtiarkan lagi ketika siapapun nanti yang ngisi ya, semuanya harus hadir tuh diniatkan dari awal ya. Mudah-mudahan silaturahim ini walaupun hanya di media sosial tapi tetap berkahnya dapat semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya siap, alhamdulillah gerakan pekan ini lumayan padat, Bah. Jadi bagi-bagi tugas, KCM insya Allah ada di Cimahi dan hari ini saya bersama Ustadz Failian itu berangkat ke Jakarta, diundang sama Imam Masjid Istiqlal ya. Jadi kita diskusi karena terkait dengan alhamdulillah ada bahasa untuk support bergerak dan juga support santri binaan dari Ustadz Failian yang akan berangkat ke Mesir insya Allah di hari Ahad nanti. Jadi hari ini kita diskusi bersama DKM Masjid Istiqlal Jakarta, tepatnya diundangnya sama Fauzan ya. Jadi cucunya dari Kiai Mukhtar Adam di Babu Salam, karena beliau ternyata sekarang yang meneruskan pesantren Babu Salam yang ada di Selayar, dan ternyata imam masjid dari Masjid Istiqlal itu alumni dari Babu Salam pimpinan Kiai Mukhtar Adam yang ada di cabang Selayar ya. Jadi alhamdulillah saya berempat hari ini meluncur ke Jakarta pada zuhur setelah beres ngisi di Rumah Singgah Al-Fatih. Jadi kita silaturahim juga ke Rumah Singgah Al-Fatih untuk kasih materi rutinan yaitu tentang wakaf produktif. Jadi nanti bersama Rumah Singgah Al-Fatih kemungkinan kita juga akan bersinergi untuk buka outlet bergeraknya di Rumah Singgah Al-Fatih ya. Jadi lagi ta'aruf terus dalam sama Ustadz Fatih Karimnya disupport, dan sama Ustadz Handi Boni pun kita sudah kontak-kontakan, sepertinya menjadi brand ambassador juga di rumah beliau, di Imadahwahnya diinstal juga bergerak. Tapi kita masih pelan-pelan. Jadi hari ini berangkat ke Al-Fatih jam 9, lalu ke Jakarta sampai hari Jumat, karena hari Jumat diundang sekaligus berbagi bergeraknya di Pandeglang, Bah. Jadi saya pulang dari Jakarta, tidak pulang ke Bandung, saya nunggu di Jakarta untuk hari Kamisnya meluncur ke Pandeglang, karena di Pandeglang kita ngisi jam 7 pagi sudah ngisi di sana berbagi bergerak. Jadi siapapun nanti yang mau ikut bisa bareng sama Pak Haji Tano ya, Kang Wahyu kalau mau ikut ayo kuy gaskeun, karena ke Serang kita akan berbagi bergerak sekaligus kita dakwah Ghost to School di SMKN 1 Pandeglang. Jadi perjalanannya nanti bagi dua. Jadi saya berangkat duluan, saya nunggu di Jakarta. Nanti yang tim bersama Kang Panji dengan peralatan bergeraknya itu berangkat dengan Pak Haji Tano. Nanti siapapun yang mau ikut, mangga silakan kontak-kontakan dengan Pak Haji Tano berkaitan dengan kendaraannya ya. Itu terus kemudian hari Ahadnya sebelum hari Ahad kita hari Sabtunya kita diajak dan silaturahim di Masjid Al-Qalamnya Pak Haji Tano juga untuk kajian rutinan setiap bulan, dan kita akan rencananya masak nasi kebuli di malam Ahad, Pak. Jadi padat lumayan, Bahnya. Siap. Jadi pertama hari ini hari Rabu ya, hari Rabu ini sekarang ada KCM di Cimahi, kemudian ke Rumah Singgah Al-Fatih, lalu saya berangkat ke Jakarta ke Masjid Istiqlal. Sampai hari Kamis kita berangkat menuju Pandeglang. Yang mau ikut bangga koordinasi sama Kang Panji, nanti sama Pak Haji Tano.
Lalu kemudian hari Sabtunya pulang dari Pandeglang hari Jumat, hari Sabtu malamnya kajian rutinan di Al-Qalam, kita silaturahim, masak nasi kebuli, dan pagi-pagi Ahadnya itu berangkat menuju Jakarta untuk mengantarkan santri-santri binaan dari Ustadz Failian dan Darul Inayah berangkat ke Mesir, ke Jakarta. Jadi kita antarkan santri-santrinya Ustadz Fai untuk sampai di bandara, Bah. Itu paling kegiatan di pekan ini lumayan. Alhamdulillah, amin. Sahabat sekalian, semoga apa-apa yang direncanakan berjalan lancar ya. Alhamdulillah kepada Kang Dani dan tim bergerak semuanya. Kita support doa ya sahabat sekalian. Jika misalkan tidak bisa ikut, kita support doa semoga, dan materi tentunya untuk selalu support dalam acara-acara bergerak ya sahabat sekalian. Terima kasih kepada Kang Dani yang telah memaparkan agenda Donrat dan bergerak untuk minggu ini. Kepada sahabat sekalian, jika ingin berpartisipasi ikut di hari Jumat, silakan nanti menghubungi Kang Panji ya, gitu ya, untuk berangkatnya jam berapanya gitu ya. Begitu sahabat sekalian, terima kasih. Kita akhiri kajian kali ini karena sudah tidak ada tidak ada tanya jawab lagi ya, tidak tanya jawab lagi. Kang Sani juga akan ada kegiatan. Terima kasih kepada sahabat sekalian yang telah hadir di kajian Rabu kali ini. Kita tutup kajian kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan tentunya doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bergerak, salam dunia akhirat ya sahabat sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami tutup ya. Terima kasih atas partisipasinya. Atur nuhun.